Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran negara dalam pembangunan. Bersama saya Mustika Rahmalia dan teman saya Anis Fitria. Kompetensi dasar pada materi ini memahami peran negara dalam konteks pembangunan di era globalisasi dan indikatornya mendeskripsikan peran negara dalam pembangunan SDM dan peran negara dalam pembangunan infrastruktur. Lanjut ke materi berikutnya mengenai tujuan dan fungsi negara. Roger Hasseltau pada buku Budiarjo tahun 2009 pada halaman 48 mengemukakan tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak diperlukan, yaitu melaksanakan penertiban sebagai stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan yang terakhir, menegakkan keadilan. Selanjutnya, hubungan negara dan pembangunan. Setiap negara memiliki tujuan yang menjadi target untuk diwujudkan. Salah satunya untuk mensejahterakan rakyatnya. Cara untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan memajukan pembangunan di berbagai sektor. Peran negara dalam pembangunan. Menurut Kamal Mathur, peranan negara dalam pembangunan dapat dirinci dalam 3 perkara. Yang pertama yaitu investasi. Yang kedua, bidang perdagangan. Yang ketiga yaitu keuangan. Selanjutnya, pembangunan. Hakikat pembangunan menurut Jojo Negoro pada tahun 1996 halaman ke-7, pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan. Konsep dan teori pembangunan. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi barang-barang material. Pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia yang bisa mengembangkan kreativitasnya. Hal ini menurut Budiman pada tahun 1995. Tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Indikator pembangunan. Indikator pembangunan ini dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan alternatif ukuran kinerja pembangunan. Yang kedua, mengukur kemajuan pembangunan dari berbagai dimensi. Yang ketiga, membandingkan kinerja pembangunan antar wilayah dari berbagai negara. Pembangunan nasional. Makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Asas pembangunan nasional. Terdapat 9 asas pembangunan nasional. Yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas manfaat. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila. Yang keempat, asas adil dan merata. Yang kelima, asas keseimbangan. Yang keenam, asas hukum. Yang ketujuh, asas kemandirian. Yang kedelapan, asas kejuangan. Dan yang terakhir, yang kesembilan yaitu asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembangunan nasional. Yang pertama, kesemestaan, komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua, partisipasi rakyat. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, kontinuitas atau terus-menerus. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, skala prioritas. Dan yang ketujuh, pemerataan disertai pertumbuhan. Materi selanjutnya, fokus pembangunan Indonesia. Yang pertama, sumber daya manusia dan yang kedua, infrastruktur. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan. Tujuan pembangunan sumber daya manusia. Menurut Andrew E. Sikula dalam Samsudin 2010 halaman 108,
pertama ada productivity, yang kedua quality, yang ketiga human resource planning, yang keempat moral, yang kelima healthy and safety, yang keenam obsolescence prevention, yang ketujuh personal growth, dan yang kedelapan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Fokus pembangunan sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Nadiem memaparkan poin-poin fokus yang akan dijalankan kementeriannya di periode 2014-2024 dalam pembangunan SDM, yaitu yang pertama pendidikan karakter, yang kedua deregulasi dan debirokratisasi, yang ketiga investasi, yang keempat pendidikan Indonesia dengan kerangka penciptaan lapangan kerja, dan yang kelima pemberdayaan teknologi. Selanjutnya yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Kategori pembangunan infrastruktur. Yang pertama kelompok jalan, yang kedua kelompok pelayanan transportasi, yang ketiga kelompok air, yang keempat kelompok manajemen limbah, yang kelima kelompok pembangunan dan fasilitas olahraga luar, dan yang keenam kelompok produksi dan distribusi energi. Contoh pembangunan infrastruktur. Yang pertama, contoh pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu pembangunan Stadion Patriot Bekasi. Nah, yang kedua, contoh pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dan swasta, yaitu pembangunan Pertamina Tower. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Tugas besar kita ada di situ. Kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Kita juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Kita akan mengelola talenta-talenta yang hebat, yang bisa membawa negara ini bersaing secara global. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia, mampu menjaga, mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Ini bukanlah tentang aku atau kamu, juga bukan kami atau mereka, bukan soal barat atau timur, selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya. Tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju. Karena kita mampu jika kita bersatu.
Di negeri ini tempat kita lahir. Dari tanah negeri ini kita hidup. Dari air bumi ini kita minum. Bangga menjadi Indonesia, manakala setiap orang di negeri ini menikmati fasilitas yang merata. Setiap rumah diterangi dengan listrik. Setiap petani dekat dengan bendungan dan irigasi agar ladang mereka tak pernah kering. Laut kita sangat kaya dan indah. Indonesia akan semakin terhubung dengan pembangunan tol laut, dermaga penyeberangan dan pelabuhan baru yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Tak sekedar untuk meningkatkan ekonomi dari laut, tapi juga pariwisata. Kita juga akan semakin mudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan ribuan kilometer jalan baru, ratusan kilometer jalur kereta api, dan bandara baru yang semakin nyaman dan cepat menghubungkan Indonesia. Cukup sekian dari kami, kurang